Ya, saya ucapkan selamat ya untuk Lutfi sudah berhasil mempresentasikan skripsinya. Baik, ini saya akan menanya ya mulai dari awal ya. Dari kata pengantar ya, kata pengantar. Program studi yang ada di keperawatan yang dari Mbak Lucy, namanya program studi apa? Program studi apa? Tulisannya. Program studi keperawatan dalam kurung S1 dan nurse ya. Jadi di dalam penulisan ini disesuaikan ya, ilmunya tidak ada. Nah, itu disesuaikan. Kemudian ini di kata pengantar, ini kan sudah skripsi ya. Kenapa kok masih muncul kata usulan? Di kata pengantar lagi itu masih ada kata usulan. Ya. Itu nanti disesuaikan ya. Berikutnya tentang tujuan. Tujuan penelitian tadi untuk mengetahui apa tadi? Atau diketahuinya tentang apa tadi? Tujuan umum. Halaman 7. Di mana? Nah, ini kok nggak tercantum di sini ya? Nah, dicantumkan ya. Berikutnya untuk waktu ya, waktu penelitian. Dari kapan sampai kapan? Yang Anda baca tadi. Oh, yang saya baca tadi. Yang Anda tuliskan. Dari halaman 8. Dari bulan Oktober sampai ini, Pak. Apakah sesuai dengan draft rencana penelitian yang Anda buat di lampiran? Tidak, Pak. Hah? Sesuai nggak? Kalau penelitiannya dari bulan April. Tapi kalau mulai dari pendaftaran studinya dari Oktober. Jadwal pelaksanaan penelitian. Berarti ini mulai bulan September sampai Agustus. Ini beda dengan yang Anda tuliskan di halaman 8. Di halaman 8 sumbernya apa? Waktu penelitian itu. Sumber untuk menulis waktu penelitian kan di rencana ini dah. Nah, berarti ini nanti dituliskan mulai September sampai Agustus. Ya. Berikutnya penelitian ini nanti manfaat untuk puskesmas apa? Halaman 9. Coba Anda baca kalimat Anda itu kok kurang tepat itu ya. Menambahkan masukan bagi pihak puskesmas sebagai bahan masukan ke depan. Nah, masukan-masukannya ada banyak banget itu. Jadi langsung saja, manfaat bagi puskesmas sebagai bahan masukan dalam meningkatkan program ya. Jadi adalah menambahkan masukan bagi pihak puskesmas. Ini diulang-ulang ini ya. Ini nggak perlu ini ya. Katanya berulang-ulang ya. Jadi manfaat bagi puskesmas sebagai bahan masukan dalam meningkatkan. Itu ya. Nah, ini sudah saya perbaiki ya. Selanjutnya di bab 2. Apakah sudah benar menulis bab 2 itu? Bab 2 itu apa? Halaman 15. Benar tulisannya? Kurang N, Pak. Kurang N. Ya, berarti salah ya. Tambahin N ya. Kemudian di bagian teori ya. Teori halaman 23 ya, tulisan teori. Di halaman 23 Anda sebutkan teori ini pertama diajukan oleh Coming and Harry ya. Teori ini teori pembebasan atau penarikan diri, disengagement teori ya. Ini Anda ambil dari Coming dan Harry. Apakah benar? Ya. Benar? Ya. Coba dicek di daftar pustaka. Ada enggak Coming dan Harry ini? Maksudnya ini saya ngambilnya bukan dari kami dan dari, tapi di dalam, Pak. Dalam siapa? Dalam
siapa? Nah, nanti silahkan dituliskan di daftar pustaka ya. Nah, jadi ini tak cari-cari, coming and Harry itu nggak ada. Nah, ini seharusnya masuk di daftar pustaka. Ya. Berikutnya masih tinjauan teori halaman 29. Ya. Anda memakai literatur punyanya Yusuf et al. 2016. Ya, apakah benar ini? 29 halaman 29. King and Koenig 2009 dalam Yusuf et al. 2016. Et al. 2016 benar? Di daftar pustaka bunyinya apa? Bunyinya apa daftar pustaka? Halaman 77. Oh, 2017 Pak. Ya, ini penulisan 2016 sama 2017 ini yang benar yang di daftar pustaka atau yang di tinjauan teori ini? Ya, di tinjauan teori. Di tinjauan teori. Berarti nanti di daftar pustaka diganti ya. 2016. Ya. Selanjutnya untuk metode, sekarang menginjak ke metode. Sama seperti tadi untuk waktunya menyesuaikan dengan jadwal penelitian ya yang Anda tuliskan. Nah, ini nanti menyesuaikan waktunya. Kemudian sampel ya, sampel. Anda pakai rumus Sloppy. Derajat kesalahannya berapa? 10%. Kenapa ambil 10%? Karena untuk menguranginya lagi Pak. Mengurangi jumlahnya lagi. Ya. Kalau misalnya derajat kesalahan 10% sama 5% itu kesalahannya tinggi mana? 10%. Ya, berarti ini kalau dibandingkan dengan Anda memakai derajat kesalahan 0,05, artinya ini derajat kesalahannya lebih besar ya untuk pengambilan sampel ya. Kemudian Anda tuliskan di sini N56,70 ya sampelnya toh. Dibulatkan menjadi 57, lalu jumlah sampel akan ditambah 10% sebagai cadangan menjadi 63. Yang benar 57 apa 63? 57 Pak. Hah? 57. 57. Kenapa Anda tulis 63 juga? Kalau misalnya kan takutnya nanti kekurangan, maksudnya kalau misalnya rumahnya Pak, nanti lasianya nggak ada, nanti digantikan dengan yang 10% itu Pak. Artinya 10% itu untuk cadangan kan? Ya, itu cadangan. Itu Anda tuliskan di proposal atau cukup di proposal saja atau perlu di sini juga? Di sini juga. Tetapi di analisamu cuma 57. Ya, Supaya tidak bingung, nggak usah ditulis. Iya. Karena apa? Karena ini nggak berguna. 63 kan nggak ada artinya atau nggak kamu analisa atau? Ya toh? Yang kamu analisa hanya 57. Di dalam analisa tadi mulai dari variabel 1, variabel 2 dan sebagainya tadi analisanya sampelnya 57. Supaya tidak terjadi understanding terhadap sampelmu ini, nggak usah ditulis. Kan punyamu kan sudah dilebihkan 56,7, artinya dia tuh kalau orang itu harus bulat ke atas ya toh. Ya, ini udah 57 udah seperti ini aja. Kalau kamu menuliskan 63 berarti yang kamu analisa harus 63. Mau gimana? Dihilangkan atau tetap dipertahankan? Dihilangkan ya, daripada Anda membuat kesulitan sendiri ya. Ya, 63 dihilangkan. Kemudian saya mau tanya, untuk jalannya penelitian, apakah ada kendala di dalam pelaksanaan pengambilan data? Kalau kendalanya sebenarnya dari pencarian yang jadi asisten saya Pak. Oh. Saya kekurangan orang yang bisa berbahasa Jawa. Oh. Jadi saya ambil teman saya yang dari luar, tapi untuk nantinya ada ke tempatnya respondennya, kan saya masih ada asisten dari
Berapa orang asisten Anda? Asisten saya dari kader ada 6. Banyak ya, 6 ya. Oke, Terus? soalnya ada 6 ST, lalu dari mahasiswa ada 3. Mahasiswa ada 3. Apakah kendala itu menjadi keterbatasan Anda enggak? Selama penelitian ini? Enggak Pak, Enggak. sudah ditutupin sama dari kadernya. Oh. Ya. Terus untuk keterbatasan sendiri apa yang Anda temui? Atau dari Anda atau dari penelitian ini keterbatasannya? Keterbatasannya karena kemarin jumlah lansia perempuan lebih banyak ya Pak. Oh. Jadi kalau mau sesuaiin jumlah antara lansia perempuan sama lansia laki-laki agak susah Pak, karena lansia laki-laki juga masih ada yang bekerja Pak. Oh gitu. Berarti laki-laki itu sulit ditemui waktu itu. Berarti ini tadi sudah dituliskan di keterbatasan kan ya? Ya, baik. Kemudian lagi ke skripsi Anda. Halaman 45 ya, tentang alat penelitian. Di sini Anda memakai kuesioner dari orang lain ya, dari pihak lain gitu ya, dari UCLA sama dari DSES ya, SES ya. Untuk dari UCLA ini sudah diuji valid ya dengan R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu lebih besar 0,42. R tabelnya berapa? R tabelnya berapa? Tabelnya Ini nggak disebutkan kan? Berapa? Kok Anda bisa mengatakan R tabel lebih besar, yaitu lebih besar 0,42? Lah R tabelnya berapa? R hitungan lebih besar dari R tabel. R tabelnya berapa? Ini kan R hitungnya kan 0,42. R tabelnya berapa? Ini ambil dari punyanya Russell ya. Russell ini saya cari daftar pustaka nggak ada loh. Oh, ya Pak. Sudah masukin Pak. Nah ini dimasukin lah. Ini kan Anda pakai Pak ini. Ya, Masa nggak dimasukin? Ya. Jadi ini harus wajib ini karena Anda memakai kuesionernya, dimasukin ke daftar pustaka. Dan ini nanti coba dicek lagi kalau Anda belum hafal R tabelnya itu berapa, ya. Tetap dicantumkan meskipun Anda nggak uji valid secara langsung gitu. Nah, jadi ini Anda menyebutkan 0,42 ini kan dari R hitungnya punyanya si Russell. Terus R tabelnya itu berapa? Dia ambil sampel berapa waktu uji valid itu. Kan itu beda-beda. Sampel 20 sama sampel 30 R tabelnya beda. Kan itu tergantung jumlah sampelnya yang diuji kan. Ya, nanti coba cari ya, dilengkapi ya. R tabelnya berapa? Kalau yang kuesionernya punyanya DSES ini sudah ada ya, ini sudah lengkap ini ya. Ini sudah halaman 48 ini sudah lengkap. Nilai R tabel lebih besar 0,444 yang berarti kuas valid. Kemudian R hitungnya 0,493 ya toh? Yang R hitungnya 0,493 dan R tabelnya dia sudah disebutkan 0,44. Kemudian R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Nah, kalau dia sudah disebutkan R tabelnya, berarti kurang yang Russell tadi, ya. Itu, ya. Itu nanti tolong dicari di Russell tadi. Kemudian ini masih penulisan ya di halaman 47 ya. Uji validitas dan reliabilitas itu Anda menjelaskan teori dari Nur Salam 2017. Ini nggak ada di Nur Salam 2017 di daftar pustaka. Adanya Nur Salam 2020. Yang benar yang mana? Nah, 2017 atau 2020? 2020 Pak. 2017 Pak. Berarti yang daftar pustaka salah. Iya, yang pustaka salah. Ini 2017. Ya. Berikutnya tentang hasil. Tadi Anda menyampaikan tentang
gambaran lokasi ya. Kamu dapat dari mana ini datanya? Gambaran lokasi ini. Dapat dari bauran itu sih Pak. Duku pedukuhan. Tuliskan sumbernya ya. Bukan dari internet kan? Ya, jadi langsung tuliskan sumbernya. Yang di halaman 57 itu yang di bawah poin D, di sebelah barat berbatasan dengan duku bauran 1. Dalam kurung sumbernya dari mana? Duku bauran atau data duku bauran. Jadi tentang sumber-sumber ini juga penting disebutkan. Kemudian di dalam penulisan tabel halaman 59, apakah sudah benar penulisan tabel seperti itu? Kurang apa? Kurang bagian karakteristik. Ya, bagian kepala tabel belum ya? Nah, ini nanti juga di bagian kepala tabel. Kemudian di dalam hasilnya ini hanya menyebutkan 2 lah, padahal kriteriamu ada 3. Kenapa kok 2 disebutkan? Di tabel 6, halaman 60. Oh, itu karena untuk yang kan tingkatnya ada 3 ya Pak. Tingkatnya dari rendah, sedang, sampai tinggi. Tapi yang rendahnya nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa kok nggak ikut disebutkan rendah 0 gitu? Karena nggak ada Pak itunya. Coba nanti lihat di dalam penulisan kategori. Kalau misalnya Anda pakai 3, apakah semuanya disebutkan dan itu kalau misalnya nggak ada tulis 0 atau hanya 2 saja. Nanti coba dicek lagi ya di dalam penulisannya ya. Selanjutnya, nah ini 61, bahwa analisa bivariat menyatakan bahwa ada hubungan ya 0,007 ya. Ya, ini tingkat hubungannya berapa namanya? Artinya kategori hubungannya berapa nilainya? Poin hubungannya, atau apakah dia itu hubungannya lemah atau sedang atau kuat? Itu kan ada itu toh, ada kategorinya toh. Tahu nggak? Tahu Pak. Nah, ini di sini kok tak cari-cari kok nggak ada ya? Apakah memang belum dituliskan? Sudah saya tuliskan Pak. Oh, nanti ditambahi ya, bahwa ini hubungannya ini termasuk hubungan yang kuat, sedang atau lemah, gitu kan ya? Nanti disebutkan ini ada nilainya itu, setahu saya ada nilainya, ya. Kemudian di dalam pembahasan ya, dalam pembahasan langsung ke pembahasan hubungan ya. Jadi pembahasan hubungan yang bivariat tadi ini, kalau misalnya ya tadi sudah ada nilainya kategori hubungannya tadi. Nah ini bisa Anda jelaskan di sini bahwa hubungan yang signifikan antara tingkat spiritual ya, kurang L-nya, kurang spiritual dengan kesepian pada lansia dengan nilai signifikasi 0,7 dengan derajat hubungan berapa, sehingga ini bisa dinyatakan hubungan yang signifikan ya. Ada di sini menulis hubungan yang signifikan. Apa arti signifikan? Hah? Kepercayaan. Ini ada hubungan yang signifikan. Kenapa kok Anda tuliskan signifikan di sini? Padahal di hasil Anda tadi itu di analisa tadi tidak menyatakan nilai poin hubungannya. Tiba-tiba di sini tuliskan hubungan yang signifikan. Anda tahunya signifikan dari mana? Ya, nanti tolong ya. Kalau misalnya di hasil tadi enggak tertulis kategori derajat hubungan kuat, sedang, lemah tadi. Ini ya tulis saja ada hubungan antara tingkat spiritual dengan kekuatan. Misalnya kamu tadi menuliskan hubungannya dengan kekuatan hubungannya adalah kuat dengan nilai kekuatan hubungannya sekian ya. Kalau kuat berarti dia hubungannya signifikan. Maksudnya gitu. Jadi hubungan signifikan adalah hubungan yang memang mempunyai kekuatan hubungan yang kuat. Signifikan itu artinya ya.
Gitu ya. Jadi ini nanti tolong dihilangi aja kalau misalnya kamu nggak tuliskan. Tapi kalau misalnya Anda sudah menemukan tadi kekuatan hubungannya, oh ternyata ini kekuatan hubungannya termasuk yang kuat, bisa ini tuliskan signifikan di sini. Ya, setahu saya seperti itu. Baik, selanjutnya ini penulisan di keterbatasan penelitian. Ini tadi sudah Anda sampaikan, keterbatasan menemukan responden laki-laki kan ya, sulit menemui responden laki-laki. Dan ini kenapa kok Anda sebutkan 1 titik, duanya mana? Nggak ada. Kalau nggak ada poin kedua, nggak usah pakai angka, ya. Jadi adapun faktor tersebut adalah satunya dihilangkan langsung saja, karena kan hanya 1 kan. Ya udah itu aja, nggak usah pakai angka. Kalau pakai angka 1 harus ada angka 2, ya toh. Jadi satunya dihilangkan. Kalau 71 seperti itu. Nah ini kesimpulan juga ya. Kesimpulan ini yang nomor 3, poin 3, menyesuaikan dengan tadi itu ya pembahasan tadi. Kalau misalnya memang kekuatan hubungannya kuat, nanti signifikan bisa dituliskan. Tapi kalau misalnya kekuatannya lemah, nggak usah dituliskan. Cukup ada hubungan antara gitu aja. Gitu ya. Kalau misalnya tadi Anda coba cek lagi, Anda buka buku metodologi penelitian lagi, kekuatan hubungannya itu masuk yang mana? Itu ya. Terus juga menuliskan lengkap ya di poin ketiga, kesimpulan kesepian pada lansia di Dukuh Bauran 2, Kelurahan Bauran, Kepanewonan Pleret, Bantul ya. Karena ini menjawab tujuan. Kamu tulis tujuannya kan tadi kan nggak ada toh, nggak ada di mana toh. Nah itu tolong tuliskan di mana, di sesuai dengan judulnya ini ya toh. Di Dukuh Bauran ini. Nah, tujuan umum juga seperti itu, di Dukuh ini ya toh. Nah, terus di kesimpulan juga di Bauran 2 Kelurahan Bantul dengan P value 0,007 dengan derajat kesalahan 0,1 ya. Dari saya cukup sekian, Ibu Novi. Waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto atas masukan dan sarannya ya.